Selamat pagi anak-anak. Ya, siap sekolah minggu ya? Pintar semua. Anak-anak sudah siap sekolah minggu dengan hati yang gembira ya. Ya, sebelum kita masuk ke sekolah minggu selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita Kensa. Silakan Kensa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada kami. Kami mau mengikuti sekolah minggu online hari ini. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Kensa. Ya, siap sekolah minggu, kita memuji Tuhan sekarang. Kita memuji Tuhan, hati gembira ya. Kita bergembira saat ini, siap bersekolah minggu bersama-sama. Yuk kita bernyanyi. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang ya ya, di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi ya, kita pujikan. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang ya ya, di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, sudah senang semua? Sudah bersuka cita? Ya, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan bersuka cita selalu di dalam Tuhan ya. Ya, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada saat ini. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi Selaku Anak yang Setia. Selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, bukan selalu siap sedia, bukan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allah-Ku, bukan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allah-Ku. Selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, bukan selalu siap sedia, bukan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allah-Ku, bukan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allah-Ku. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti
dan dapat melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang Bu Endang ajak dulu anak-anak jalan-jalan. Ya, mau ndak? Kira-kira kemana ya? Ya, kita jalan-jalan ke kebun buah. Yo, kita jalan-jalan ke kebun buah. Kita lihat ya. Ya, itu ada pohon mangga. Sekarang baru musim mangga ya. Anak-anak kalau lihat di jalan, di kebun ya. Ada buahnya banyak sekali. Menyenangkan ya. Pengen rasanya metik buah itu ya. Kalau lihat mangga yang banyak di atas pohon tuh pengen metik ya rasanya. Gemes gitu ya, pengen metik. Ya, bagus ya pohonnya. Aduh, menyenangkan sekali, banyak banget buahnya. Lalu ada lagi itu pohon jambu. Ternyata ada jambunya juga. Walaupun masih kecil-kecil, belum mateng ya jambunya, tapi ada buahnya. Tunggu beberapa saat lagi ya, sampai mateng baru bisa dipetik ya. Kita jalan lagi ya. Ada pohon jeruk di sana. Ada enggak ya buahnya? Oh, ada juga buahnya. Kelihatan tuh, kecil-kecil, enggak apa-apa ya, ada buahnya ya. Tunggu dulu sampai mateng besok ya. Tapi kok itu kelihatannya ada pohon yang gede, tapi enggak ada buahnya ya. Pohon apa ya itu ya? Apa ini ya? Enggak ada buahnya jadi enggak tahu pohon apa ini. Ada pohon besar, enggak ada buahnya. Tidak menyenangkan itu, enggak ada buahnya. Enaknya diapain ya pohon yang tidak berbuah ini? Diapain ya anak-anak? Ya, Bu Endang ingat sekarang ya, di Alkitab juga ada satu perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus ya, mengenai pohon ara yang tidak berbuah. Yuk kita sekarang baca Alkitab. Nah, anak-anak ambil ya Alkitabnya. Kita baca dari Lukas 13. Cari dulu ya. Lukas 13. Kita baca ayat 6 sampai 9. Bu Endang bacakan ya, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui satu perumpamaan. Di dalam Alkitab diberi judul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, ini ajaran Tuhan Yesus mengenai perumpamaan mengenai pohon ara yang tidak berbuah. Dari perumpamaan ini kita diajarkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga menghasilkan buah. Ya,
Tadi anak-anak Bu Endang ajak ke kebun ya. Di sana tadi kita melihat ya, ada pohon mangga yang keluar mangganya ya, berbuah mangga gitu ya. Lalu ada pohon tadi apa ya, jambu ya. Ada pohon jambu itu keluar jambunya gitu ya. Ada jeruk dan juga mungkin kalau ada pohon apel ya, keluar apelnya. Pohon itu berbuah. Kalau ada tanaman timun ya, walaupun di bawah tanamannya ya, di semak-semak gitu, tetapi dia juga berbuah ya. Ada buahnya, buah mentimun ya. Jadi setiap pohon harusnya berbuah, menghasilkan buahnya gitu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbuah. Bu Endang, buahnya apa ya kalau anak-anak Tuhan? Buahnya kalau anak Tuhan itu namanya buah roh ya. Buah yang dari Tuhan, buah roh yang ada di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kasih ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan ya, kesetiaan, kelemah lembutan ya, penguasaan diri. Itu buah-buah dari anak Tuhan ya. Tadi seperti pohon ya, seperti pohon tadi yang kita lihat berbuah ya, pohon mangga yang berbuah itu bisa kita petik, bisa kita makan, bisa kita nikmati, bisa kita juga bagikan kepada teman-teman kita, bagikan kepada saudara kita ya. Kemarin Bu Endang dapat mangga ya dari teman Bu Endang, rasanya senang sekali, rasanya mangganya manis ya dan enak untuk dimakan. Nah, buah itu bisa dibagikan kepada orang lain, bisa dinikmati bersama-sama. Tetapi kalau pohon itu tidak menghasilkan buah, tadi yang kita baca di dalam Alkitab, diapakan ya? Pemilik tadi ngomong, ditebang aja itu pohonnya, karena tidak menghasilkan buah. Tetapi yang merawat itu merasa sayang ya. Sebentar Tuan, tunggu lagi 1 tahun lagi, aku akan menyirami ya, memberi pupuk supaya tahun depan dia bisa berbuah. Tapi kalau tidak berbuah, boleh ditebang. Ya, sebagai anak Tuhan, kita juga ya tadi berbuah buah-buah roh. Kita sebagai anak Tuhan disirami dengan firman Tuhan. Setiap minggu kita mengikuti sekolah minggu ya. Kita membaca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Harapannya kita dapat melakukan firman itu. Kita dapat berbuah ya, namanya kita berbuah, melakukan firman itu. Kita bisa menjadi anak yang sabar ya, anak yang sukacita ya, anak yang tidak mudah marah ya, sabar, anak yang baik hati ya, kebaikan, murah hati, anak-anak yang bisa menguasai diri, mengendalikan diri ya, tidak gampang marah ya, tidak gampang berkelahi dengan teman gitu. Itu buah-buah roh yang diajarkan kepada kita yang harus kita lakukan ya. Tadi dikatakan ya, kalau tidak berbuah pohon itu akan ditebang. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga ya, kalau kita tidak berbuah, tidak melakukan buah-buah roh itu ya, tidak menunjukkan buah-buah roh itu ya, tentu kita juga akan mendapat hukuman. Ya, anak-anak mungkin ingat ya, kalau pas anak-anak rewel gitu ya, anak-anak marah-marah, itu namanya tidak sabar ya, marah-marah gitu, tentu dapat hukuman kan dari orang tua ya, mungkin kena cubit papa mama gitu ya,
Di sekolah juga, kalau kita suka marah-marah sama teman, suka berkelahi gitu ya, kita dapat hukuman juga dari ibu guru ya. Kita diperingatkan ya, dimarahi oleh bu guru ya. Itu kita namanya mendapat hukuman kalau kita tidak melakukan ya. Buah-buah roh yang ada di dalam diri kita tunjukkan sebagai anak Tuhan ya. Kita mempunyai kasih ya, kita mempunyai sukacita, kita punya damai sejahtera, baik hati kita ya, kebaikan, kemurahan ya, penguasaan diri. Nah, anak-anak siap melakukan, siap menunjukkan buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Kita coba ya. Ya, sebagai ayat hafalan minggu ini kita hafalkan buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23a. Ya, ayat hafalan ini akan dibacakan oleh adik kita Glenn. Silakan. Galatia 5 ayat 22 sama 23a. Tetapi berolehlah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak nanti juga bisa membuka link ya yang ada di bawah ini untuk mengisi. Di sana ada kuisnya ya, bisa dibuat. Lalu kalau sudah dibuat nanti bisa difoto ya, dimasukkan di grup. Ya, yang menghafalkan ayat juga ya, kita video di video lalu dikirimkan ke grup ya. Selamat melakukan ya apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Anak-anak juga bisa melakukan aktivitas yaitu menggambar ya. Coba bisa enggak gambar buah ya, bisa buah ini apel atau mangga ya, atau anggur gitu ya, digambar lalu ditulis di dalamnya. Tuh, ditulis tadi ya, buah roh tadi ya. Ditulis di sana kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya. Di sana kita tuliskan. Kalau belum bisa menulis, minta tolong mama ya, dituliskan di sini. Setelah ditulis, lalu diwarna ya. Diwarna ya, diwarnai. Oke? Siap? Ya, bisa menggambar buah ini seperti ini atau anggur. Ya, anggur juga bisa. Anggur nanti setiap buletan-buletan itu diisi ya, diisi tadi buah roh tadi ya, diisi tiap-tiap lingkarannya. Oke? Kita tutup sekarang sekolah minggu pada siang hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan, kami bersyukur, kami belajar, dan biarlah kami dapat melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan pujikan lagu berbuah-berbuah ya, supaya kita ingat kita bisa berbuah terus di dalam hidup kita.
berbuah, oh. Ya, sampai jumpa di sekolah minggu online yang akan datang.